Oke, ada 6 hal di dalam kehidupan Anda yang banyak sekali orang tidak sadari. Dan ternyata ketika Anda menyadari 6 hal ini, justru akan meningkatkan kualitas dan nilai Anda itu jauh lebih tinggi, lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang paling penting adalah ketika Anda menyadari 6 hal ini, maka akan membuat rezeki Anda, hoki Anda, keberuntungan Anda, dan uang Anda bertambah lebih banyak lagi, lebih mudah lagi, lebih beruntung lagi. Lalu apakah 6 hal tersebut? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mindset atau pola pikir atau pemrograman pikiran atau cara berpikir Anda. Saya ini kan orang yang kurang berpendidikan. Saya tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Saya tidak seperti orang-orang lain yang cerdas dan sebagainya. Bukan masalah itu, tetapi bagaimana Anda bisa menggunakan pikiran Anda secara maksimal. Bagaimana Anda merenung, berpikir, memiliki suatu pikiran itu di atas orang rata-rata, di atas orang kebanyakan. Ya, berpikir liar, berpikir secara kreatif, sehingga apa? Sehingga Anda itu selalu menemukan solusi, selalu menemukan peluang dan sebagainya. Nah, kalau Anda berpikir selalu negatif, dalam kehidupan Anda pasti akan terasa lebih sulit. Kok kayaknya lebih sulit ya ayah? Kok kayaknya mentok ya? Kok kayaknya nggak ada jalan dan sebagainya. Tapi ketika Anda berpikir positif, maka Anda akan melihat suatu peluang, akan melihat solusi, akan mendapatkan ide-ide yang aneh, ide-ide yang belum pernah didapatkan atau dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, terus bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar mindset kita bagus, mindset kita itu berkembang dan sebagainya. Anda harus memberi nutrisi, Anda harus memberi vitamin, Anda harus menyuntik pikiran Anda itu dengan hal-hal yang belum pernah Anda dapatkan. Itulah kenapa Anda harus lebih banyak membaca, Anda harus lebih banyak menonton video, Anda harus lebih banyak mengobrol dengan orang lain, lalu Anda saring pengalamannya. Oh, intinya begini ya, oh caranya begini ya, oh begini ya. Makanya kalau dalam Muslim itu ada kalimat bahwa ketika kau tambah ilmumu, maka aku naikkan derajatmu menjadi lebih tinggi lagi. Artinya apa? Sebelum melakukan apapun, ilmunya dulu bos. Jangan modal nekat. Kenapa? Kalau Anda modal nekat, action aja, betul akan lebih cepat, betul akan lebih mantap, tetapi Anda dalam prosesnya sangat berdarah-darah, Anda sangat jatuh bangun, Anda sangat menyakitkan, menyedihkan, pedih pokoknya. Jadi Anda benar-benar harus memiliki suatu mindset yang bagus, suatu mindset yang ajaib, suatu mindset yang benar-benar di luar daripada orang-orang kebanyakan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah langsung ke bawah, yaitu attitude. Attitude itu adalah perilaku. Nah, perilaku ini adalah cerminan dari pikiran Anda. Jadi kalau mau menebak seseorang, nggak usah pakai ilmu yang aneh-aneh, lihat aja perilakunya. Perilakunya seperti apa? Apakah dia memberikannya dengan sopan? Apakah dia memberikannya dengan cara dibanting dan sebagainya? Itu adalah hasil pikirannya. Ya. Pikiran dan hati akan membentuk suatu attitude, akan membentuk suatu tindakan, akan membentuk suatu perilaku. Makanya saya selalu bilang bahwa attitude yang baik adalah jumata sora. Apa itu jumata sora? Yang pertama adalah Anda memiliki sebuah kejujuran. Nggak usah jujur ke orang lain deh, Anda jujur ke dalam diri Anda sendiri. Benar nggak sih yang saya udah perbuat? Benar nggak sih saya sudah melakukan ini? Benar nggak sih ini hal baik? Benar nggak sih ini hal yang benar? Benar nggak sih ini hal yang positif dan sebagainya. Jumata sora, mau, artinya apa? Anda mau untuk melakukan sebuah prosesnya. Jadi jangan bilang, oh saya pengen hasilnya itu, pengennya instan aja dan sebagainya. Anda sulit ya. Jadi Anda harus mau melakukan prosesnya, mau pedih, mau dari bawah, mau untuk dari nol, mau untuk dari dasar dan sebagainya. Setia ini adalah benar-benar Anda berkomitmen mengikat diri Anda ya dalam keadaan suka maupun duka. Jadi jangan senangnya aja, wah gue senang begini. Tapi ketika Anda sedih dan sebagainya, ketika Anda menderita, Anda nggak terima.
kenapa begini ya, kenapa begini. Anda harus benar-benar setia pada prosesnya, ya. Sora itu adalah sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun adalah adab Anda bagaimana kepada orang yang lebih tua, sekalipun dia benar atau salah dan sebagainya. Bagaimana terhadap orang-orang yang memang memberikan ilmu kepada kita. Bagaimana kepada bawahan kita itu seperti apa, adabnya seperti apa, ya kan? Karena adab inilah yang sudah mulai hilang di zaman ini. Kenapa? Karena adab itu bukan terkait pendidikan, bukan terkait dari wilayah, itu dari hati batinnya dia itu seperti apa, ya. Anda mungkin akan melihat orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak beradab, tapi tidak memiliki sopan santun sama sekali. Dia tidak hormat kepada orang yang lebih tua, kepada sesepuh dan sebagainya, bahkan melecehkan dan sebagainya. Tapi Anda bisa lihat orang-orang yang biasa saja, dia memiliki adab yang bagus sekali, adab yang sangat menghormatinya, menghargainya dengan tulus dari dalam hati. Itu tercermin melalui attitude, perilakunya. Jadi benar-benar Anda harus memiliki satu perilaku yang tulus apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada politik, tidak ada drama yang busuk dan sebagainya. Karena perilaku itu mencerminkan pikiran Anda, mencerminkan hati Anda, dan bakal kelihatan lu niatnya busuk apa enggak gitu. Ya, yang kedua adalah keahlian. Keahlian Anda itu sebenarnya Anda bisa melakukan apa sih? Anda jago di dalam apa sih? Anda bisa melakukan segala hal itu dengan tutup mata Anda sudah hafal, Anda sudah menjadi spesialis dan sebagainya. Sekalipun Anda diberikan masalah yang mendadak, kalau memang benar-benar Anda menguasai bidang Anda menguasai, tahu benar keahlian Anda, maka apa? Akan mudah diselesaikan, akan mudah menghadapi tantangan, ya kan? Tantangan baru justru akan Anda cari. Karena kenapa? Anda akan mengukur level Anda. Saya tuh bener nggak sih seorang ahli? Saya sih sampai mana sih kemampuannya dan sebagainya. Ya, jadi benar-benar Anda harus memperdalam, ya, memperdalam keahlian Anda, skill Anda itu benar-benar harus diasah terus. Makanya ketika Anda punya waktu 8 jam, ya, gunakan 6 jamnya untuk bekerja dan 8-nya untuk mengasah gergaji. Artinya apa? Untuk mengasah keilmuan Anda. Benar-benar Anda belajar dari apapun yang bisa Anda pelajari. Sehingga apa? Sehingga nanti Anda memiliki keahlian yang lebih. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang spesialis, tentunya apa? Bayarannya pun akan lebih tinggi. Ya, sama seperti Anda datang ke dokter yang umum, dokter spesialis, pasti bayaran dokter spesialis itu lebih tinggi. Dan bahkan ada yang lebih spesialis lagi, subspesialis, maka akan lebih tinggi lagi. Jadi semakin dalam Anda menguasai suatu ilmu, ya, maka itu akan mengasah skillnya Anda. Dengan apa? Dengan terus melakukan, mengasah menjadi lebih baik, lebih tajam lagi, lebih efektif lagi, ya, lebih efisien lagi, sehingga apa? Anda melakukan segala sesuatu itu hasilnya pokoknya ciamik deh. Nah, seperti itu. Nah, caranya adalah ketika Anda ingin melakukan atau memiliki sebuah kemampuan, keahlian yang baik adalah 2U, yaitu upgrade dan update. Apa itu upgrade? Upgrade itu layaknya seperti handphone. Ya, jadi terus diperbarui. Oh, ada pembaruan apa dan sebagainya, ada ilmu-ilmu baru, ada informasi baru, ada cara baru dan sebagainya. Anda terbuka, jangan mentang-mentang, oh gue kan udah ahli, itu kan cara apa tuh, bahas segala macam. Anda harus terbuka untuk pembaruan, ya, untuk naik level, upgrade dan update. Itu adalah terbuka akan segala sesuatu, sehingga apa? Sehingga benar-benar Anda mendapatkan berbagai sudut pandang nih. Oh, kalau begini begini, oh kalau begini begini, oh kalau begini begini, sehingga Anda itu ketika mengambil satu keputusan melakukan sesuatu hal itu dengan melihat berbagai sudut. Nah, lebih mantap tuh. Jadi yang ketiga adalah skill. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah knowledge. Knowledge ini adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan ini berbeda dengan mindset. Mindset itu ketika sudah meyakini sesuatu, maka itu akan jadi prinsip. Ya, contoh misalkan, oh saya kalau misalnya melakukan suatu pekerjaan, melakukan usaha itu saya harus sarapan. Kalau nggak sarapan saya pasti lemes. Ya, suatu saat ketika Anda, wah lagi ada meeting, lagi ada presentasi, lagi ada ketemu klien dan sebagainya, Anda nggak sarapan, maka pemrograman pikiran itu akan menjalankan. Ya, itu mindset. Tetapi kalau knowledge itu adalah pengetahuan. Seberapa banyak pengetahuan Anda, seberapa luas pengetahuan Anda, seberapa
Hebat Anda untuk mengetahui dari berbagai sudut pandang, persepsi, paradigma, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda ngobrol dengan siapapun, itu masuk. Oh, saya kalau sama kalangan ini kok masuk ya? Oh, saya kalau sama kalangan menengah masuk ya? Oh, saya kalau kalangan ke atas apalagi nih? Oh, kalau saya dengan ketemu dengan profesi ini kok nyambung ya? Ketemu dengan profesi ini kok kayaknya connect ya? Ketemu dengan orang ini kok kayaknya kita kayak udah lama gitu kenal dan sebagainya. Karena apa? Karena Anda punya pengetahuan. Lalu bagaimana untuk menambah pengetahuan Anda? Ya, Anda harus banyak baca. Anda harus banyak nonton video, Anda ikut pelatihan-pelatihan, Anda perbanyaklah ngobrol dan cari apa hal baru yang bisa Anda pelajari dari situ. Semakin luas pengetahuan Anda, maka Anda akan semakin paham. Jadi nggak baperan. Oh, kenapa sih orang itu begitu? Oh, ternyata begini. Wajar. Oh, kenapa sih begini? Oh, begini, dan kemampuannya hanya segini. Oh, wajar lah. Jadi Anda mulai lebih bijak lagi untuk menghadapi sesuatu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah spiritualitas. Spiritualitas itu adalah keselarasan, kesatuan ya dengan Tuhan Anda, dengan agama Anda, apapun agama keyakinan Anda, dan alam semesta. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya mungkin dari sebagian Anda ada yang harus doa dulu, silakan. Harus tenang dulu, silakan. Harus benar-benar membersihkan pikiran segala macam, silakan. Tapi benar-benar Anda harus selaras. Selaras itu adalah kurang lebihnya sama dengan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ucapkan. Jadi tidak munafik. Kenapa? Karena nanti ketika Anda bersentuhan dengan alam semesta, Anda akan mendapatkan cerminan diri Anda. Contoh misalkan, ketika Anda dalam bekerja, berusaha dan sebagainya ternyata suka berbuat curang, ya kan, suka berbuat curang, kok saya dapat timnya yang curang terus ya? Ketika Anda keras, ya kan, ngeyel gitu, kalau dikasih tahu ngeyel, dan kok saya kalau dapat customer kok ngeyel mulu ya? Nah, mestinya Anda tidak menyalahkan pihak lain, tapi Anda bercermin kepada diri sendiri. Karena apa? Karena apa yang menimpa diri Anda itu adalah cerminan dari diri Anda. Tapi saya kan orangnya baik, wah saya tuh ngomong baik, perilaku baik, nggak ada yang nyakitin menyakiti seseorang atau segala macam. Anda boleh buktikan dong segala macam. Oh baik kok segala macam, bener kan? Ini begini kan? Tapi kehidupannya selalu ditipu. Nah pertanyaannya adalah balik lagi kepada Anda. Apakah Anda di dalam pekerjaan Anda, di dalam usaha Anda itu suka menipu apa enggak? Gitu. Karena alam semesta ini hanya memantulkan apa yang ada di dalam perilaku Anda, apa yang ada di dalam batin Anda. Batin itu kalau bahasa agamanya nawaitulah. Makanya segala sesuatu itu dimulai dengan niat, dengan nawaitu, dengan batinnya Anda itu bagaimana. Kalau Anda melakukan segala sesuatu tergesa-gesa, itu akan tercermin keluar. Kalau Anda melakukan niatnya aja udah busuk, itu akan tercermin, akan terbaca. Kenapa orang tiba-tiba nggak suka ya? Kenapa customer tiba-tiba ngebatalin ya? Kenapa si ini kok jadi malah membenci saya dan sebagainya? Kenapa saya banyak dijauhin orang dan sebagainya? Nah itu harus ada refleksi, harus ada renungan di dalam diri Anda, ya. Sehingga apa? Sehingga Anda lakukan yang benar, Anda lakukan yang tulus, alam semesta akan membalikan kepada Anda dalam jangka waktu yang lama. Nanti ketika Anda melakukan segala sesuatu yang negatif, itu akan dibalikan persis. Nah itulah yang namanya karma. Jadi sebelum adanya karma, itu ada namanya hukum pantulan dulu, ya, hukum pantulan alam semesta. Jadi jangan heran, ya, Anda mau bicara apapun, kalau misalnya dalam kehidupan Anda selalu mendapatkan hal negatif, jangan menyalahkan orang lain. Tapi coba, saya selalu mendapatkan hal negatif, menyedihkan, menyakitkan, ya, nggak enak. Apakah saya begitu ya? Nah, mulai refleksi dulu. Ya, dari situ Anda menyadari, oh saya begini, oh saya harus minta maaf, saya harus memperbaiki dan sebagainya. Ya, ya. Itu yang ke-5. Selanjutnya yang terakhir adalah action. Kenapa? Apapun yang sudah Anda dapatkan, apapun niat Anda, apapun ide Anda, kalau Anda tidak action, percuma. Percuma. Ya, Anda mau belajar ilmu mahal apapun, mau belajar teknik yang paling ciamik pun, kalau Anda tidak melakukan, kalau Anda tidak berubah untuk melakukan hal yang nyata, itu akan percuma. Karena kenapa? Karena itu akan hilang, ya.
dan atau berpindah. Contohnya gini, misal, wah saya punya ide bagus, wah niat saya udah bagus nih, wah pokoknya pengetahuan saya udah bagus, skill saya udah bagus, tapi nggak pernah action. Nanti suatu saat energi Anda itu akan berpindah, atau oh kok dia melakukan itu sih, mestinya kan saya bla 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 segala macam. Karena kenapa? Karena itu ketika Anda action itu, energi yang ada di dalam diri Anda yang sudah terkumpul, yang nomor 1 sampai 5 tadi, itu akan termanifestasi, akan tersalurkan, sehingga apa? Terwujud menjadi nyata. Anda berpikiran, oh kalau saya melakukan ini positif, saya banyak uang, saya ahli, saya pengetahuannya bagus, saya attitude-nya bagus, saya jujur dan segala macam, bla 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 bla, terus action dan sebagainya, otomatis apa? Ya, when you action, miracle happen. Ketika Anda bertindak nyata, maka keajaiban itu ada dan nyata. Ya, jadi nggak usah banyak bacot, buktikan juga. Kalau bagi saya, bacot boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ketika bacotmu segini, nggak usah muluk-muluk lah. Samakan tindakanmu dengan bacotmu. Syukur-syukur tindakanmu lebih daripada bacotmu, sehingga apa? Sehingga orang respect. Ya, sehingga orang respect, orang angkat topi, orang akan segan dengan dirimu karena melakukan hal yang lebih, melakukan hal yang benar, melakukan sesuai dengan ucapannya. Ya, jadi itu adalah beberapa hal, ya, 6 hal yang sangat penting. Coba mulai sekarang Anda sadari, ya, Anda sadari satu demi satu, Anda ulang lagi video ini, sehingga apa? Sehingga oh iya benar ya, saya sudah memiliki 6 hal itu tapi saya tidak sadari. Dan ketika Anda yakini, imani, dan lakukan 6 hal ini, maka keajaiban, keberuntungan, kebarokahan, hoki, rezeki, uang akan menghampiri Anda dengan cepat. Oke, amin. Salam gila dari saya.